Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama di sini saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat perlindungannya dan karunia-Nya pula saya masih diperkenankan untuk mendiami buminya. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja proposal penelitian saya yang mengangkat tema persepsi masyarakat terhadap aktivitas Kafe Cipiwatu, studi kasus di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum saya menjelaskan isi proposal penelitian saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Filemon N. Sadat, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memulai mempresentasikan hasil kerja proposal penelitian saya tentang persepsi masyarakat terhadap aktivitas Kafe Cipiwatu di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam presentasi ini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama tentunya di pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang meliputi peneliti terdahulu, pengertian persepsi, pengertian masyarakat, pengertian aktivitas, sejarah kafe, dan definisi kafe. Dan yang berikut tentunya kajian teori dan kerangka berpikir. Dan yang ketiga, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknis pengumpulan data, dan teknis analisis data. Di sini saya ingin memperjelaskan lebih terperinci. Tentunya kita kembali lagi di pendahuluan, yaitu di latar belakang, di mana di latar belakang di sini adalah suatu gambaran umum mengenai tema yang saya angkat, yaitu persepsi masyarakat terhadap aktivitas Kafe Cipiwatu di Desa Nangalabang. Di era zaman sekarang banyak kalangan muda, bahkan kalangan dewasa yang lebih menekuni hal-hal yang hedonisme atau kenikmatan atau kesenangan untuk kepuasan diri mereka. Tentunya berbicara tentang hedonisme sangat erat kedekatannya dengan tempat-tempat hiburan seperti bar, kafe, pub, tempat karaoke, diskotik, dan lain sebagainya. Di mana di sini tempat hiburan memiliki fungsi pula, tentu yaitu mempunyai hal yang positif dan juga hal yang negatif. Berbicara tentang hal yang positif, di sini saya akan menjelaskan di mana hal yang positif itu dari tempat hiburan tersebut. Misalnya mereka mengadakan atau membuka tempat hiburan dalam bertujuan untuk sebagai lahan bisnis mereka, untuk menambah perekonomian mereka. Tentunya dari membuka lapangan bisnis mereka itu berupa dari tempat hiburan tersebut tadi, seperti kafe, bar, dan tempat karaoke dan lain sebagainya. Tentu menambah pendapatan daerah, bahkan pendapatan kota atau entahlah itu, dan dan juga tentunya semakin berkurang pengangguran di suatu masyarakat atau di suatu lembaga. Untuk hal yang negatif, tentunya dengan kehadiran tempat seperti itu, tentunya ada masyarakat yang mengerti akan adanya tempat tersebut sebagai apa fungsinya, dan juga ada masyarakat pula bisa mengontrol dirinya mereka dengan kehadiran kafe tersebut. Tetapi ada juga sebagian masyarakat
yang belum mengenal atau belum mengerti tentang tempat hiburan seperti itu. Bahkan mereka bisa tidak bisa mengontrol diri mereka, sehingga mereka terjumus ke hal-hal yang tidak diinginkan di suatu masyarakat atau di suatu lembaga, sehingga terjadinya suatu konflik di suatu masyarakat atau suatu lembaga. Oke, baik, di sini saya menjelas bagaimana yang berkaitan dengan topik saya tentang persepsi masyarakat terhadap aktivitas kafe di Cipiwatu. Di mana di sini pemahaman tentang kafe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihiburi dengan musik, atau tempat minuman yang pengunjungnya dapat memesan minuman seperti kopi, teh, bir, dan kue-kue atau makanan ringan lainnya. Sedangkan menurut Marsum pada tahun 2005, kafe adalah makanan dan minuman sesajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi. Selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam maupun di luar restoran. Dan kebanyakan kafe tidak menyediakan makanan-makanan berat maupun lebih fokus pada menu makanan ringan seperti kue roti yang saya sudah jelaskan tadi. Berdasarkan dua pokok pembahasan di atas yang saya ambil, kita tahu bahwa bagaimana itu pengertian dari suatu kafe. Di sini di kafe Cipiwatu, yaitu di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, sangat melenceng jauh dari arti yang sesungguhnya. Nah, sehingga banyak masyarakat melihat itu adalah banyak masyarakat yang melihat kehadiran kafe di Cipiwatu itu meresahkan masyarakat di Desa Nangalabang, yang dimana kafe yang seharusnya ditutup pada jam yang ditentukan dari pemerintah setempat, tetapi mereka mengoperasionalkan kafe tersebut sampai 24 jam. Bahkan ada yang ada yang memanfaatkan kafe tersebut sebagai tempat untuk perjudian, bahkan memanfaatkan kafe tersebut sebagai tempat untuk berkumpulnya wanita malam atau para ladies lah misalnya. Sehingga banyak masyarakat kalangan muda maupun kalangan dewasa yang sering untuk menghadiri di kafe tersebut dalam tujuan ke hal lain atau ke hal yang negatif, yaitu untuk menemui para ladies tersebut, atau bahkan untuk berjudi atau untuk bermabuk-mabukan, atau bahkan karaoke sampai larut malam, seperti itu. Seperti itu. Oke, di sini saya menjelaskan asal istilah kata kafe itu, yaitu istilah kata kafe berasal dari bahasa Prancis yang berarti kopi. Orang Prancis menyebut kedai kopi dengan istilah kafe. Prancis menjadi salah satu negara yang dijuluki negeri kafe karena pesatnya perkembangan kafe di sana, dan dari Prancis lah kafe mulai tersebar luas di dunia. Kafe atau coffee shop atau yang dikenal sebagai kedai kopi berasal dari Turki. Coffee shop pertama kali berdiri di Konstantinopel di Turki pada tahun 1475. Pada awal mula munculnya coffee shop menjual minuman kopi. Kopi pertama kali masuk ke Eropa pada tahun 1669 ketika utusan Sultan Muhammad yang keempat berkunjung ke Paris, Prancis, dengan membawa berkarung-karung biji kopi. Nah itulah sejarah singkat kata kafe muncul, yaitu dari negara Prancis. Nah, setelah berbicara tentang asal mula kata kafe, selanjutnya di sini
berbicara tentang kafe itu muncul di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa tempat hiburan yang menyuguhkan beberapa minuman, salah satunya adalah kopi atau sekarang dikenal sebagai sebutan kafe atau warkop, atau dalam kata lain warung kopi. Tidak hanya sebagai tempat minuman kopi saja, bahkan juga tempat ini memiliki fungsi atau tujuan lain seperti yang dijelaskan di atas. Kafe juga telah tersedianya macam-macam pilihan menu-menu atau minuman dan juga makanan-makanan ringan sesuai dengan keinginan para pengunjung. Nah, kafe awal mula muncul itu tentunya dari budaya barat yang kemudian masuk ke Indonesia, termasuk di Indonesia bagian timur ialah NTT, bahkan sampai ke daerah-daerah yang daerah pelosok, khususnya di Manggarai Timur, Kecamatan Borong, tepatnya di Kafe Cepiwatu, di mana proses peniruan ini berdampak kurang baik bagi masyarakat Manggarai Timur, khususnya Kecamatan Borong. Dari apa yang dilihat oleh masyarakat desa Nangalabang, tentunya banyak kalangan muda dan dewasa yang sering mengunjungi kafe yang berada di Cepiwatu, bukan bertujuan untuk berrekreasi atau untuk sekedar untuk berkumpul, tetapi dalam tujuan lain seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Banyak yang untuk bertujuan untuk berjudi, untuk mabuk-mabukan, terus untuk sebagai tempat pelampiasan seksual dan lain sebagainya, atau ke arah hal-hal yang negatif, sehingga penulis tertarik dengan tema yang dimana tentang persepsi masyarakat terhadap aktivitas kafe Cepiwatu, studi kasus di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya kita masuk di perumusan masalah. Dalam perumusan masalah ini perlu dibatasi masalahnya sehingga menjadi suatu permasalahan yang pokok yang nantinya dapat lebih mengarah peneliti berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimana persepsi masyarakat terhadap aktivitas kafe Cepiwatu di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kafe di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Nah, masuk di tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diharapkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan seperti di rumusan masalah di atas tadi. Nah, di sini penulis dalam melaksanakan penelitian ini yaitu tentunya untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap aktivitas kafe di Cepiwatu, studi kasus di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kafe di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Nah, setelah itu kita masuk ke manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini, tentunya yang pertama secara teoritis. Penilaian ini diharapkan adanya pengembangan ilmu pengetahuan dari informasi, khususnya ilmu sosiologi dan juga masyarakat. Dan yang kedua secara praktis, tentunya diharapkan penelitian ini mampu memberikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong. Nah, kita masuk di bab yang kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini yang pertama tentang peneliti terdahulu, di mana berkaitan dengan judul proposal penelitian saya, yaitu persepsi masyarakat terhadap aktivitas kafe di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong. Tentunya ada peneliti terdahulu, di mana peneliti sebelumnya pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri di Banda Aceh atas nama Helza Rahmandani
pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Kafe di Banda Aceh. Peneliti terdahulu melihat aktivitas kafe yang berada di Aceh telah terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan ajaran moral agama Islam, atau dalam kata lain judulnya lebih fokus pada ajaran Islam yang melenceng dari aturan-aturan atau ajaran-ajaran agama Islam. Tapi penulis di sini lebih ke arah hal-hal yang sosial gitu, dimana saya lebih bagaimana pandangan masyarakat terhadap kafe secara sosial gitu. Yang pada intinya peneliti sebelumnya melihat orientasi kafe yang yang telah salah atau keliru, di mana kafe yang secara ideal sebagai tempat untuk bersantai, berkumpul dan refreshing telah menjadi tempat ke hal-hal yang negatif seperti miras, tempat pesta, tempat berkumpulnya wanita-wanita penghibur dan lain sebagainya. Keadaan semacam ini jelas meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan nilai keagamaan khususnya di Banda Aceh. Berbeda dengan penulis melihat aktivitas kafe Cipiwatu di Borong Manggarai Timur. Inti perbedaan fokus tentunya adalah di mana peneliti terdahulu melihat aktivitas kafe dari segi ajaran agama Islam, sedangkan penulis melihat dari sisi sosiologis tentang bagaimana pandangan masyarakat melihat perubahan perilaku masyarakat dengan kehadiran kafe tersebut. Begitu. Oke, kita masuk di kajian teori, di mana penulis mengambil teori dengan teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Coulter dan Clear pada tahun 2008, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih atau membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencairan untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang tentunya. Nah, hubungan dari teori perilaku konsumen ini dengan tema persepsi masyarakat terhadap aktivitas kafe di Cipiwatu di Desa Nalabang ini, atau hubungan dengan penulis proposal yang saya ambil, mana bagaimana para konsumen terlibat dalam hal-hal yang baik atau buruknya dalam memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka yang berada di kafe. Kenikmatan para konsumen terhadap apa yang mereka inginkan sesuai selera masing-masing di sebuah kafe dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukungnya seperti psikologi. Seperti itu. Banyak masyarakat yang mengunjungi kafe Cipiwatu karena ada beberapa faktor tertentu yang terbentur antara individu, kelompok, sehingga lahirnya ketidakselarasan dalam suatu masyarakat atau dalam suatu lembaga. Seperti itu misalnya. Oke, kita masuk di bab ketiga, itu metodologi penelitian. Metode penelitian meliputi jenis penelitian. Di jenis penelitian ini tentu adanya sumber data. Sumber data ini untuk menentukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan suatu sumber data, yaitu data primer, dan sampel.
Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa, tentunya di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, dekat dengan area pantai di Cipiwatu. Nah, subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, kepala dusun, kepala adat, kemudian beberapa warga masyarakat yang terpilih di Desa Nangalabang. Itu. Terus yang berikut, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama tentunya wawancara. Terus yang kedua observasi. Observasi, dan yang berikut teknik analisis data. Untuk mengolah data kualitatif yang berkenaan dengan persepsi masyarakat terhadap aktivitas Cafe Cipiwatu di Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, maka penulis menganalisis data berdasarkan konsep dan teori-teori maupun petunjuk pelaksanaan ketentuan yang dituangkan dalam prosedur ini merupakan pedoman untuk melakukan analisis dan menafsirkan data sehubung dengan permasalahan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu tentunya. Oke, baik, itu demikian saja presentasi hasil proposal penelitian saya. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang pas di dalam presentasi ini, saya mengatas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi proposal kali ini semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat dan salam sejahtera untuk kita semua.